Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Fajar Maulana Rahab, salah satu community manager di Topoder dalam acara kita Community Mandi Meetup untuk sesi regional Asia Tenggara dan Oseania, aka Southeastern Asia and Oceania, kalau bahasa gaulnya, aka bahasa Inggrisnya, ya kan? Dan seperti biasa, pada hari ini, 16 Mei 2022, kita akan membahas update-update terbaru yang ada di Topoder yang mungkin bisa menarik minat kawan-kawan untuk berpartisipasi ataupun sekedar untuk melihat ataupun untuk berkompetisi. Dan kemudian kalau kawan-kawan punya saran dan lain sebagainya, kawan-kawan bisa kasih improvement, kasih saran kepada kita, tim komunitas, untuk bisa lebih membuat community kita ini atau komunitas kita ini menjadi jauh lebih baik ke depannya. Oke? Oke, aku akan share screenku. Tunggu sebentar ya. Saya akan sharing. Oke, I think you can see my screen now. And let's start with this. So, starting from today, mulai dari hari ini kita akan pakai slide yang seperti ini, yang lalu ada banyak senyuman. Bukan berarti senyuman-senyuman yang atau yang biasa kita sharing di slide pertama itu tidak menarik, tapi sudah terjadi pergantian tim komunitas, jadi kita akan pakai slide seperti ini lebih khusus untuk spesifik regional kita. Itu untuk slide pertama. Itu kita akan, community money meetup ini akan kita lakukan setiap hari Senin pukul 7 malam waktu Indonesia Barat untuk Indonesia. Jadi kalau di Singapura mungkin dia 1 jam lebih cepat dari kita, jadi pukul 8 sekarang posisinya. Kalau di Thailand itu sama, kalau di apa namanya, kalau di Malaysia mungkin juga sama, 1 jam lebih cepat, saya kurang tahu, nanti lihat konversi waktu time zone-nya dan lain sebagainya. Untuk Australia mungkin beberapa jam lebih cepat, jadi kalau ini pukul 7 mungkin sana sudah pukul 12 kali ya, waktu pukul 1. Jadi silakan apa namanya, disesuaikan konversinya, tapi kita akan lakukan ini setiap pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau UTC plus 7, oke? Dan itu akan dilakukan setiap hari Senin. Pada hari Senin ini kita tidak hanya lakukan di regional untuk Asia Tenggara dan sekitarnya saja, tapi juga dilakukan di berbagai macam regional, mulai dari Afrika, mulai dari Amerika Tengah dan Selatan, negara Amerika, USA, Eropa, dan kemudian ada juga di India atau Asia Selatan. Itu ada banyak sekali regionalnya. Kawan-kawan bisa bergabung di mana saja, di regional mana saja, untuk berjumpa dengan kawan-kawan dari regional yang lain, untuk bercengkrama, membangun networking, dan lain sebagainya, terserah. Tapi biasanya untuk regional, kita akan pakai bahasa pengantar yang berbeda-beda. Kalau di Indonesia, di Asia Tenggara dan sekitarnya, kita pakai bahasa Melayu seperti sekarang ini, dikarenakan mayoritas daripada Asia Tenggara dan kemudian di Oceania pasti mengerti bahasa Melayu. Tapi kita juga pakai bahasa Inggris apabila ada yang bergabung dan ingin bercengkrama dengan kita, jadi nggak ada masalah. Kita pakai bahasa pengantar bahasa Indonesia, Malaysia, Melayu, dan kemudian kita pakai bahasa Inggris. Oke? Di India atau Asia Selatan mereka pakai bahasa Hindi dan bahasa Inggris tentu saja. Kemudian di Eropa pakai bahasa Inggris, Amerika, USA akan pakai bahasa Inggris, kemudian ada di Afrika tentu pakai bahasa lokal mereka, dan Asia Tengah dan Selatan pakai bahasa Latin. Jadi silakan pilih regional mana yang hendak kalian ikutin. Waktunya berbeda-beda, bisa dilihat di Discord ataupun di website kita, waktu untuk community Monday Meetup. Silakan ikutin untuk bercengkrama dan bertemu dengan member-member yang lain. Tapi untuk Asia Tenggara dan sekitarnya, itu akan dilakukan pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau UTC plus 7. Jadi silakan ikutin yang mana saja kalian suka. Nah, ini adalah community money meetup kita untuk tanggal 16 Mei 2022. Kurang lebih ada 18 kali sudah kita lakukan dari Januari 2022, di mana itu pertama kalinya kita lakukan community money meetup. Dan kawan-kawan, kami masih membuka kesempatan atau membuka telinga kami untuk mendengarkan saran, improvement yang bisa kita lakukan untuk membuat acara ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi silakan bergabung saja, acara ini sebenarnya terbuka, live stream kita lakukan di platform Discord, kemudian kita juga buka di Zoom, itu kita recording yang nantinya akan diposting di YouTube channel kita di Topoder. Jadi silakan bergabung, kasihkan saran sama kita dan berikan kami feedback tentang bagaimana caranya untuk membuat acara community money meetup ini ataupun komunitas kita menjadi lebih kuat lagi ke depannya. Oke? Oke, dan mari kita mulai untuk yang pertama, update pertama adalah Diablo Design Man. Diablo Design Man ini berlangsung dari tanggal 1 Mei hingga 31 Mei. Artinya kita sekarang sedang berada di tengah-tengah Design Man. Bagaimana kawan-kawan yang merupakan desainer bulan ini? Apakah sudah menikmati dan sudah mulai melakukan banyak kegiatan desain di Topoder?
Apabila belum, silakan lihat platform challenge kita dan platform gigs kita. Saya yakin ada banyak hal yang bisa dilakukan di sana. Nanti saya akan share beberapa, tapi sebelumnya saya akan mulai bicarakan mengenai apa itu Gaya Blue Design Month. Nah, Design Month ini sebenarnya kita lakukan, untuk lebih jelasnya aku akan buka website Design Month-nya. Kita punya landing page-nya di sini. Kita sebut Gaya Blue Design Month at Top Coder. Nah, kita mulai sebenarnya dari tahun 2017. Dari 2017 itu sampai hari ini kita sudah lakukan sebanyak 6 tahun, 6 kali. Nah, tapi tahun 2020 karena ada kawan kita Giablo yang meninggal dan beliau adalah member top coder yang paling baik kalau menurut saya sih, yang paling baik, yang paling humoris, yang paling suka bercanda dan lain sebagainya. Beliau meninggal karena suatu penyakit dan kemudian kita memutuskan semenjak tahun 2020 itu untuk menggunakan namanya memperingati beliau sehingga desain mantap coder itu kita ubah jadinya Giablo Design Man at Top Coder. Nah, apa itu desain man? Kita dari bulan Mei tanggal 1 sampai 31 kita merayakan berbagai macam, membuat berbagai macam acara, membuat berbagai macam kontes, membuat berbagai macam edukasi tentang desain. Bukan hanya mengenai UI UX, tapi juga graphic design, ada juga untuk ilustrasi dan lain sebagainya. Nah, tahun ini kita ada banyak acara. Yang pertama ini ada live event kita. Waktu itu kita ada bikin tanggal 4 untuk kick off partinya. Kemudian ada juga untuk Getting to Know Discord. Kita juga ada nantinya Top Coder Nation Show UX Design with Trevor. Dan kemudian The Design Freelancer Fair tanggal 31 Mei. Ini adalah yang paling tidak ingin dilewatkan karena ada banyak sekali masukan ilmu-ilmu bermanfaat yang bisa kalian ambil dari sini. Ada banyak pembicara, baik dari sisi customer, baik dari sisi member, maupun baik dari sisi profesional yang akan memberikan tips dan trik sebagai kalian desainer grafis untuk freelance, bagaimana caranya mengembangkan diri kalian untuk kedepannya. Oke? Silakan bergabung. Ini ada websitenya itu di topcoder.com/community/member program/designman dan linknya ini sudah saya sharing di bagian chat section. Oke? Nah, di sini ada banyak acara. Yang paling penting itu adalah Desain Freelancer Fair yang tanggal 31 Mei, hari Selasa. Itu akan kita lakukan pukul 8 malam waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 12 malam waktu Indonesia Barat. Jadi itu hari hari Selasa jam 8 sampai tanggal tanggal 1 Juni hari Rabu jam 12 malam. Apa saja acaranya ini sudah mulai kita taruh agendanya di sini, ada official welcome, ada how to start an NFT project ini bersama Rio Purba, nantinya salah satu desainer terkenal di Indonesia, saya yakin. Beliau akan berbicara tentang NFT project beliau dan kemudian bagaimana cara untuk membuat NFT project dari kalian sendiri gitu, menggunakan karya kalian. Oke? Ini sudah dikonfirmasi, kita akan lakukan pukul 8 hingga pukul 8.25 dan kemudian ada design boss di mana member-member yang sebenarnya sudah ekspor, mereka membuat studio desain sendiri dan mereka akan sharing bagaimana caranya agar kalian itu bisa membuat studio desain kalian sendiri dan tetap bisa berkompetisi. Oke? Kemudian ada freelance health insurance. Freelancer selalu rentan yang terkait dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa dan lain sebagainya. Di Top Coder kita sudah coba untuk cover itu menggunakan dengan bekerja sama dengan berpartnership dengan Safety Wing. Jadi silakan dengar presentasinya. Kemudian lihat apabila ini memang cocok untuk kalian, silakan ambil. Menggunakan Top Coder ID kalian, member kalian, kalian akan mendapatkan diskon yang cukup luar biasa dan lebih murah dibandingkan dimanapun. Ini bisa dipakai per tahun, artinya kalau kalian setelah setahun tidak berminat untuk melanjutkan, ya sudah, tidak ada masalah. Kalau masih berlanjut untuk dilanjutkan, silakan saja, nggak ada masalah juga. Oke? Dan ini bisa dipakai di mana saja. Nantinya Safety Wing akan memberikan gambaran lebih jelas lagi pada saat acara di desain freelancer fair kita. Oke? Kemudian kita ada working with design system with Alex Shakespeare. Alex Shakespeare dulunya adalah member top coder, salah satu yang paling jago, finalis TCO finalis juga beberapa kali. Tapi sekarang beliau sudah beralih profesi menjadi internal designer dan jadi top coder UX designernya di top coder. Nanti beliau akan membicarakan tentang desain sistem top coder dan bagaimana cara menggunakan desain sistem untuk project-project yang bisa kalian lakukan nantinya ke depannya. Dan kemudian ada Proud Project, nailing the interview question on project example with impressive interview founder Lily Vogel, di mana beliau adalah seorang profesional konsultan yang akan memberikan kalian tips dan trik tentang bagaimana caranya agar sukses dalam interview pekerjaan yang terkait dengan desain. Oke? Kemudian ada case study with customer or design tips. Kita akan melakukan wawancara dengan customer kita dari Epetit
CEO Petit Steve Ambrose akan bergabung bersama kita di acara Desain Freelancer Fair dan beliau akan bercerita tentang bagaimana beliau menggunakan kekuatan, menggunakan member-member top coder untuk membantu startupnya agar bisa menjadi lebih maju seperti sekarang. Oke? Dan terakhir closing remarks. Dan itu adalah acara-acara yang bisa kalian di Desain Freelancer Fair. Selain acara-acara webinar, kita juga punya beberapa kontes yang sedang aktif saat ini, seperti misalkan ini ada Top Coder Academy Certificate of Course Completion Design. Hadiahnya cukup menarik untuk pekerjaan yang hanya membuat sertifikat desain sertifikat. Nah, ini sangat simpel sekali. Silakan ikutin. Linknya sudah saya share di bagian chat section. Ada 5 hadiah dari $300 hingga $50 dan masih ada 4 hari lagi untuk melakukannya. Silakan register, semudah itu saja register setelah kalian login. Kemudian nanti submit. Kalau sudah selesai kontesnya, baca requirement-nya, submit kontesnya, dan kalau kalian punya pertanyaan, silakan ditanyakan di challenge discussion. Setelah kalian register ini nanti akan muncul tab baru namanya challenge discussion, dan buka ini, klik ini, agar bisa bercengkrama dengan Copilot-nya. Tanyakan yang kalian tidak mengerti di sini, oke? Oke, di sini nanti Copilot-nya itu ada namanya Kalindi Kumari ya. Jadi silakan bergabung. Oke. Itu kontes yang pertama. Untuk desain yang lainnya Top Coder Learning Pad Ideation Design. Di sini ada registrasi. Tapi di sini dia sebenarnya bukan bukan kontes desain sekali gitu sebenarnya. Ini sebenarnya adalah kayak mana caranya kan memberikan ide tentang untuk belajar. Tentang bagaimana caranya seorang desainer top coder itu bisa menjadi expert, dan path learning-nya itu apa-apa saja, jalurnya itu bagaimana untuk bisa menjadi seorang expert. Jadi silakan ajukan apa nama kalian, ide-ide kalian di sini tentang bagaimana agar itu bisa agar desainer top coder itu bisa menjadi seorang expert di bidang desain grafis, dan kemudian submit, dan tanyakan kalau ada yang tidak tahu di challenge discussion-nya bersama Copilot. Oke? Oke, itu untuk kontes-kontes di Designman. Itu adalah update pertama yang bisa aku kasih. Itu masih satu slide. Jadi kita akan lanjut berikutnya. Ini adalah desain challenge-nya sudah saya share tadi. Kemudian kita ada yang berikutnya adalah two new comet discover. Yeah, we did that. Nah, top coder member, ada grup top coder member yang berhasil menemukan komet baru untuk kontes bersama NASA, NTL, NASA Tournament Lab. Dan mereka akan membahas mengenai cara mereka menemukan komet tersebut, langkah-langkahnya, dan kemudian bagaimana reaksi mereka dan recap daripada kontes yang sudah kita lakukan sehingga komet tersebut bisa ditemukan. Nah, webinar ini akan dilakukan tanggal 24 Mei, hari Selasa, jam 9 malam waktu Indonesia Barat, hingga pukul 10, 1 jam. 8 hari dari sekarang, dan ini adalah linknya sudah saya share di bagian chat section. Silakan register apabila berminat. Oke? Nah, itu untuk komet apanya, untuk secara apa spesifik mengenai topiknya. Tapi kalau kawan-kawan ingin melihat lebih banyak lagi topik yang terkait dengan NASA, kita punya namanya landing page namanya untuk Tokopedia NASA Community. Ini kerjasama dengan NASA Tournament Lab. Silakan sign up apabila berminat. Ini ada linknya tokopedia.com/community/NASA. Di sini adalah completed project yang sudah dilakukan, dan kemudian kita punya banyak hal lain yang bisa di-sharing di sini, termasuk di dalamnya kalau kalian bergabung di sini, kalian sign up, kalian akan mendapatkan akses langsung mengenai informasi-informasi terbaru apabila ada kontes yang dikeluarkan yang terkait dengan NASA. Oke? Itu sangat menyenangkan karena aku yakin mengerjakan project apalagi untuk perusahaan ataupun untuk company sekelas NASA itu sangat jadi proud tersendiri buat kita, bukan? Oke, jadi silakan ikutin kalau berminat. Oke, itu untuk NASA. Yang kemudian kita nantinya akan ada acara bagian dari Design Man juga. Ada Top Coordination Show yang ke-16 yang biasa dipandu oleh Luis Maestro. Kemudian kita akan membicarakan mengenai UX Design in Top Coder bersama Trevor Gehring. Trevor Gehring ini dulunya adalah Creative Director di Top Coder yang kemudian beralih menjadi internal designernya Top Coder, UX designer Top Coder. Dan itu akan kita lakukan tanggal 17 Mei pukul 10 pagi waktu EST atau Amerika. Dalam kata lain, kalau di waktu kita itu pukul 9 malam hingga pukul 10 tanggal 17 hari Selasa. Nah, di sini akan Trevor akan apa namanya menceritakan tentang bagaimana UX design di company, di perusahaan, khususnya yang dia lakukan sehari-hari bersama top coder. Jadi silakan bergabung di sini untuk mengetahui lebih lanjut insight seorang desainer yang bekerja di perusahaan, apalagi perusahaan yang skalanya multinasional atau internasional seperti top coder. Oke.
Di sini ada Top Coder Nation Show, kemudian kita ada juga untuk senang-senangnya, ya kan? Sebagai member kita juga sebaiknya harus punya waktu untuk bisa sekedar melepaskan penat dan lain sebagainya. Maka kita akan lakukan Hangout Friday kita yang keenam, ini sudah 6 kali kita lakukan, di mana kita bisa berjumpa secara virtual, bermain, dan kemudian memenangkan hadiah-hadiah kecil, kaos, duit kecil, dan lain sebagainya, ya kan? Itu akan kita lakukan tanggal 27 Mei 2022, pukul 10 pagi waktu Amerika, atau pukul 9 malam waktu kita. Nah, untuk registrasinya itu pakai Zoom. Kita pakai platform Zoom untuk acara ini. Linknya sudah saya share juga di bagian chat section. Silakan isi nama dan email address kalian. Nantinya akan register. Silakan bergabung. Mau itu kalian adalah top coder member aktif, yang tidak aktif, ataupun hanya sekedar spektator, atau bahkan belum bergabung, silakan saja bergabung. Silakan networking di sini. Siapa tahu kalian punya pertanyaan tentang top coder sebelum bergabung. Di sini kalian bisa tanyakan sama kawan-kawan yang lainnya tentang bagaimana pengalaman mereka selama menjadi anggota di top coder. Oke? Karena kadang kalau kita yang ngomong, kalau macam saya yang ngomong, orang pasti bilang, alah, kan namanya kerja di sana, ya kan? Nah, tapi kalau di sini kan member-membernya langsung gitu. Silakan berjumpa, silakan tanyakan tentang bagaimana experience mereka. Saya yakin kalian akan tahu beberapa hal luar biasa yang mereka pernah lakukan, dan kemudian pasti tertarik untuk bergabung. Oke? Itu untuk Hangout Friday kita. Untuk yang berikutnya kita adalah punya Top Coder Skill Builder Challenge, yaitu Test Your Microsoft Power Application Skill. Ini bisa kalian lihat di sini. Ini adalah kontes. Skill Builder itu adalah program top coder di mana top coder membuat kontes yang sebenarnya itu adalah kontes edukasi, di mana sebenarnya kalian itu diminta untuk belajar dan menerapkan hasil yang kalian pelajari. Nah, apabila hasil yang kalian pelajari itu baik, maka kalian bisa mendapatkan hadiah uang. Itu adalah skill builder kita. Luar biasa bukan? Di mana kalian diminta untuk belajar secara gratis, tidak dimintain duit, tapi juga dikasih duit, malah dikasih duit gitu istilahnya. Jadi kalau kalian berminat silakan bergabung, itu hadiahnya ada dari juara 1 sampai juara 10, dari $750 hingga $25. Kita punya masih waktu 13 hari lagi, dan top coder skill builder ini biasanya dibagi atas 3 ke tingkat kesulitan. Kontes yang mudah, easy, kontes yang menengah, medium, dan kontes yang sulit atau hard. Dan itu bisa kalian lihat di sini. Ini host challenge-nya itu yang ini. Di easy-nya itu nanti ada di sini. Di medium-nya itu ada di sini. Dan kemudian hard-nya itu ada di sini. Setiap problem itu pasti berbeda. Di easy, kalian ada dikasih tahu, dikasih langkah-langkah untuk mengerti tentang bagaimana caranya Microsoft Power Application bekerja dan bagaimana menciptakan sebuah database untuk aplikasi yang bisa kalian manage. Silakan baca step by step-nya cara membuatnya dan kemudian testing. Pada sudah saat kalian testing, submit ke sini. Dan bila sudah selesai, maka kalian lanjut ke yang medium. Nah, di sini mungkin lain lagi. Kita sudah membuat aplikasi basisnya tadi dari Easy. Nah, kemudian kita tambahkan functionality-functionality, fitur-fitur baru yang sehingga aplikasi kalian bisa lebih advance dan bisa lebih nyaman dipakai untuk melakukan menyelesaikan problem-problem tertentu. Bila sudah selesai, baca langkah-langkahnya di sini, selesaikan, submit, kemudian lanjut yang ke hard. Di hard nanti kita bikin portal, di mana ada di studi kasusnya. Di sini kita akan membuat portal untuk melihat kontes yang dibuat oleh Copilot dan dan memberikan akses bagi member-member untuk meregistrasi. Jadi kita seperti membuat kontes itu coder jadinya. Ini demo kasusnya itu seperti itu gitu. Jadi silakan kalian coba, kemudian kalian submit dan nantinya kalian tinggal tunggu pada saat kontes ini selesai. Di 13 ini selesai, 13 hari dari sekarang, nantinya akan direview oleh Copilot dan tim terkait, akan ada dipilih 10 orang pemenang sesuai dengan bagaimana kalian yang submit, bagaimana submitan kalian gitu istilahnya. Semakin berkualitas cara kalian mensubmit, codingnya, cara-cara apa nih, deploy-nya dan sebagainya, dokumentasinya, maka peluang kalian untuk memenangkan hadiah ini juga semakin besar. Tapi pada intinya hadiah ini kecil karena yang penting itu sebenarnya skillnya. Kalau kalian sudah punya skillnya, sudah mengerti tadi setelah diajarin di Top Coder Skill Builder tadi, kalian bisa bawa skill ini keluar. Dan ada banyak sekali perusahaan yang membutuhkan Microsoft Power Application Developer. Jadi silakan saja belajar, ambil manfaatnya, dan mudah-mudahan dapat bonusnya berupa hadiah uang. Oke? Jadi sangat luar biasa sekali. Nah, itu adalah untuk skill builder kita. Untuk berikutnya, kita punya Webiner.
help us build the top for the developer center. Nantinya web banner ini lagi disusun apanya, disusun linknya. Kita belum punya linknya saat ini. Aku akan share nantinya di bagian chat section mengenai link web banner ini. Tapi pada intinya adalah top coder sekarang sedang membuat developer center, di mana nantinya member-member top coder bisa menggunakan API kita untuk membuat produk yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin bisa dikomersilkan juga. Jadi silakan saja apa namanya untuk bergabung. Silakan hubungi Copilot-nya, itu ada 2 orang. Untuk yang developernya ada namanya Bill Edison, dan kemudian untuk desainnya itu ada Perry Vicky. Kita akan launching kontes desain untuk membuat portalnya dalam beberapa hari lagi. Jadi silakan bergabung saat itu diluncurkan. Dan bagi kalian developer, siap-siap. Kemarin idea generasinya sudah selesai, kita sudah dapat ide-idenya. Yang selanjutnya akan kita lakukan pengembangan ataupun melakukan implementasinya. Jadi development juga akan dimulai secepatnya. Begitu kontes desain selesai, kita akan langsung masuk ke development. Jadi bersiap-siaplah, oke? Dan ini webinarnya nanti linknya aku akan share di bagian chat section, karena saat ini aku masih belum punya, karena lagi disusun untuk apanya acaranya. Nantinya kalau sudah ada, aku akan share di chat section di YouTube, ataupun kalian bisa langsung, nanti kita akan bikin pengumumannya di Discord dan juga di forum, oke? Oke, itu untuk yang help us build the top coder developer center. Dan yang berikutnya adalah kita punya web banner lain namanya top coder brackets design system, di mana kita akan menjelaskan mengenai desain sistem yang ada di top coder. Atomic Design Made Awesome, brand new at top coder. Sebenarnya sih kalau dibilang brand new sih, kita sudah punya desain sistem dari lama sih ya, dari beberapa tahun yang lalu. Tapi mungkin ini adalah perkembangan daripada desain sistem top coder yang terbaru. Akan sangat bermanfaat karena kalau ada kontes-kontes internal yang ada di top coder, pasti pakai yang kayak gini. Jadi kalau kalian tahu dari sekarang kayak mana cara menggunakannya, kayak mana cara mengembangkan desain kalian menggunakan top coder desain sistem ini, itu akan sangat bermanfaat, akan membantu kalian untuk mempercepat pekerjaan kalian saat melakukan kontes-kontes internal di top coder. Atau kalau kalian beruntung bisa dapat pekerjaan di sebagai gigs, desainer gigs di top coder, dapat THS dan lain sebagainya. Mengetahui hal ini akan menjadi hal yang penting karena kalian akan jadi prioritas untuk di hire jadinya. Jadi silakan bergabung. Itu bisa kalian lihat di sini. Introduction to Top Coder Bracket Design System, web bannernya itu tanggal 18 Mei, hari Rabu, pukul 9 malam hingga pukul 10. Hanya 1 jam saja. 2 hari lagi dari sekarang. Silakan bergabung apabila berminat. Oke? Itu untuk yang web banner kita. Dan kemudian kita ada top gigs of this week. Aku akan mulai dari yang pertama. Kita punya senior React JS developer. Ini any location, kompensasinya cukup tinggi 1.250 hingga 1.650. Saat kalian melamar, tentukan gigs kalian pengen dibayar berapa. Kalau kalian yakin kalian adalah seorang yang ngerti segala requirement yang ada di sini, minta paling top gitu istilahnya. Tapi kalau kalian ngerasa bahwa wah aku nggak ngerti sebagian gitu istilahnya, mungkin bisa rentangnya itu dari 1.250 hingga 1.650. Terserah kalian. Silakan apa ya. Tadi ini bayar per minggu ya, bukan per bulan. Artinya kalau per bulan itu kalikan 4. Ya kan 4 minggu. Kalau 1.250 saja itu kalikan 4 itu berarti sudah $5.000 untuk Indonesia dan sekitarnya, Oceania dan segala macam. $5.000 itu untuk 1 bulan tentu saja cukup besar gitu istilahnya. Jadi silakan bergabung. Durasi waktu kerjanya itu 26 minggu dan working hours-nya itu 40 jam per minggu. Ini seperti biasa, seperti pukul 8 hingga pukul 5. Jadi sebenarnya pekerjaan standar gitu istilahnya. Jadi tidak yang overwhelming dan segala macamnya. Ini hanya dari pukul 8 hingga pukul 5, di mana kalian juga bisa istirahat ataupun bisa kalian negosiasikan. Jadi nggak harus 8 jam full gitu istilahnya. Mungkin 3 jam, kemudian lanjut lagi nanti 2 jam, kemudian lanjut lagi 3 jam berikutnya. Jadi silakan negosiasi dengan pihak kliennya nanti. Working hours-nya BST atau pakai waktu, ini BST kayaknya London. Jadi silakan konversi time zone-nya. Tapi yang pasti kalau di Indonesia, pukul 8 pagi waktu Indonesia, waktu London itu pukul 3 sore waktu kita, pukul 3 atau pukul 4, oke? Jadi tergantung time zone mereka, tapi sekitar segitu, pukul 3 sore. Jadi kalau kalian mulai kerja menyesuaikan dengan mereka, pukul 8, maka jam 3 sore kalian start mulai kerjanya. Sebenarnya nggak masalah sih, aku yakin, karena berarti kalau dari jam 3 kalian mulai, berarti nanti pukul 11 udah selesai, 11 malam. Dan bisa istirahat habis itu ya kan. Nah, jadi silakan saja. Require skill-nya ada di sini, baca job description-nya, kemudian overview-nya seperti apa, dan apply kalau kalian berminat, oke? Dan kalau kalian tidak punya skill di sini, di React.js developer, bahkan kalian mungkin baru memulai gitu, sehingga tidak mungkin untuk mengambil posisi ini, no problem, kalian tetap bisa dapat duit dari sini. Caranya gimana? Refer gigs ini gitu. Pada saat kalian login ke Top Coder, nantinya kalian akan dapat link seperti ini. Nah, dan link ini bisa kalian copy dan kalian share ke seluruh sosial media, ke email list kalian, ataupun ke kawan-kawan kalian, via WA group, dan lain sebagainya.
Apabila kawan kalian mengklik link ini dan punya kemampuan, kemudian mengikuti proses interview dan diterima, kalian secara otomatis akan mendapatkan uang sebesar $500. Itu untuk 1 gig. Ataupun terpunya ratusan gig. Kalian bisa share semuanya dan dapatkan income-nya. Sudah banyak yang melakukan hal seperti ini dan mendapatkan uang dari sini. Jadi aku nggak asal ngomong, tapi ini bisa dilakukan. Asal kalian punya resource dan networking yang tepat. Silakan lakukan. Lumayan duitnya. Kalau 1 minggu kalian bisa dapat 4 gig yang kalian share dan diterima, maka kalian dapat kurang lebih $2.000 gitu kan untuk per minggu. Per bulan berarti 8.000 gitu kan. Itu sangat sangat besar sekali ngalah-ngalahkan gaji direktur utama di BUMN bahkan ya. Oke, itu untuk satu, untuk yang senior, untuk gig kita yang pertama, senior React.js developer, dan kemudian yang berikutnya adalah gigs yang kedua yang lagi populer saat ini adalah senior Java developer. Itu any location, kompensasinya sama dengan React tadi, 1.250 hingga 1.650 per minggu. Waktu kerjanya hanya 4 minggu saja, jadi ini proyek kecil, baca required skill dan description di sini. Waktu kerjanya 40 jam per minggu, dan ini working hours-nya itu bisa pilih waktu India, dan ataupun waktu London, ataupun waktu Inggris. Oke? Jadi silakan saja, kalau IST itu 1,5 jam di belakang kita pukul 8, mereka pukul setengah 6 saat ini. 6, ya, pukul segitu gitu. Jadi silakan bergabung apabila berminat. Seperti biasa kalau nggak punya skillnya nggak masalah, referralkan gig ini karena banyak sekali Java developer di Indonesia. Apabila diterima maka kalian akan dapatkan $500. Oke, itu gig kedua. Gig ketiga kita punya senior Salesforce developer. Ini juga ini location dengan kompensasi 820 hingga 1020 USD per minggu. Waktu kerjanya 24 minggu dengan working hours-nya itu 40 jam per minggu. Pakai EST time zone-nya, jadi silakan 1,5 jam di belakang kita. Ini nggak terlalu jauh, karena kalaupun kalian mulai start jam setengah 10, maka kalian akan selesai itu kalau nggak salah itu pukul berapa ya? Pukul 6, 7, pukul setengah 7 jadinya. Nah, jadi silakan saja, nggak ada masalah saya yakin. Oke? Nggak terlalu lama gitu. Nah, daripada di BSC nanti kan agak terlalu malam untuk selesainya. Kalau yang GST-nya ini bisa lebih cepat waktu bekerja bahkan sebelum pukul 8 malam ya kan. Jadi silakan kalau kalian punya skill di Salesforce, baca cari description-nya, work timing-nya dan kemudian baca notes-nya, apply kalau memang kalian berminat. Duitnya juga nggak terlalu rendah, $1.020, 820. Kalau 1.000 saja dapat berarti 4.000 per minggu atau 56 juta rupiah. Jadi ini untuk developer cukup pas lah ya aku rasa ya untuk kerjaannya. Oke. Silakan bergabung, waktunya 24 minggu cukup lama juga gitu. Jadi mungkin sekitar 6 bulan ya. Dan kemudian ada blockchain developer, ini adalah gig kita yang terbaru, end location 1.650 hingga 2.050, lebih besar lagi kompensasinya. Waktu kerjanya 26 minggu, dan kemudian working hours-nya itu 40 jam per minggu. Kita pakai working hours GST atau 11 jam di belakang kita. 11 jam, 8 jam, 9, ya 11 jam di belakang kita. Jadi artinya kita pukul 8 malam, di sana pukul 7 pagi. Atau pukul 9. Oh ya, 13 jam berarti mungkin. Pukul 9 pagi di sana. Di sini pukul 8 malam, di sana pukul 9 pagi, oke? Pukul 9 pagi, 8 malam, harusnya 11 jam ya, sorry. Nah, itu dia, pukul 11 jam bedanya antara kita saat ini posisinya. Required skill-nya itu ada kelihatan di sini, cukup banyak yang harus dimengerti, tapi kalau kalian hanya mengerti sebagian juga nggak masalah. Silakan apply, sesuaikan dengan kompensasinya. Dan jujur saja, kalau kalian memang tidak mengerti tentang Solidity, maka beritahu mereka bahwa kalian tidak tahu dan sedang belajar gitu istilahnya. Kemauan mau belajar, jujur, kemudian komunikasi yang baik adalah kunci agar kalian bisa mendapatkan gigs ini, oke? Jadi silakan baca requirement-nya, skill-nya, dan notes-nya, apply kalau berminat. Kalau kalian tidak berminat ataupun tidak punya skill-nya, refer gigs tersebut ke sosial media dan mudah-mudahan ada yang mengambil dan bisa mendapatkan $500 dari sini, oke? Oke, dan yang terakhir adalah kita punya Hybris developer. Aku pun nggak tahu apa itu Hybris. Jadi kalau memang ada kawan-kawan yang mengerti tentang Hybris, silakan bergabung. Itu di end location, kompensasinya 820 hingga $1.020, durasinya 24 minggu, working hours-nya 40 jam per minggu menggunakan EST atau waktu New York. Jadi 11 jam di belakang kita. Pukul 8 di sini, pukul 9 di sana. Oke? Require skill-nya cuma Hybris. Jadi aku nggak tahu, mungkin aku akan cari tahu nantinya apa itu Hybris. Silakan baca description-nya juga. Kalau kalian memang sudah yang jago di Hybris, silakan langsung apply. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi karena saya nggak yakin bahwa ada banyak sekali orang yang mengerti ini gitu karena saya jarang dengar gitu. Kalau kalian tidak punya skillnya, silakan share. Mudah-mudahan ada kawan kalian yang memang sedang belajar Hybris ataupun yang sudah mengerti Hybris mendaftar dan diterima sehingga kalian bisa dapatkan $500. Oke?
kayak passive income, tapi passive income-nya juga perlu apa namanya? Bekerja. Oke. Itu untuk gigs-gigs kita yang populer minggu ini. Itu hanya beberapa, karena kalau kalian mau silakan buka platform topcoder.com/gigs kita. Kita punya ratusan di sini yang bisa kalian cek gig work opportunities-nya, dan dengan requirement yang berbeda-beda, skill yang berbeda-beda, dan waktu durasi yang berbeda-beda. Silakan baca-baca, yang cocok apply, yang tidak cocok silakan sharing. Nothing tulus. Kalau diterima jadi duit, nggak terima ya sekedar untuk sharing-sharing saja, apa salahnya, ya kan? Oke, itu untuk gigs kita. Dan kemudian yang terakhir seperti biasa, kita punya calendar notes. Cukup banyak sekali dari April sampai Mei nanti. Tanggal 6 April sampai tanggal 20 kita punya kontes marathon match Hydropower Operation Optimization H2O Prize P1, dan ini masih berlangsung. Kita bekerja sama dengan salah satu departemen di Amerika yang bertugas untuk mengurus energi dari air. Jadi silakan bergabung apabila berminat, duitnya cukup lumayan, dan kemudian ini juga bisa dilakukan menggunakan tim. Top coder biasanya komunitas individu, tapi di sini kalian bisa pakai tim. Silakan baca-baca, ada kontesnya, silakan buka topcoder.com/challenge platform kontes kita. Oke? Tanggal 16 sampai 30 Mei kita ada Top Coder Development Center Design Challenge. Jadi tanggal 16 harusnya hari ini berarti. Sampai tanggal 30 nanti. Ada desain challenge kita yang bisa kalian ikutin untuk membuat developer center kita. Jadi silakan ikutin untuk bisa memenangkan hadiahnya gitu. Nah, ataupun sekadar berpartisipasi di project ini yang bisa kalian jadikan portofolio nantinya ke depannya. Oke? Tanggal 17 kita punya Rukia SRM yang ke-13 jam 9 atau pukul 10 kalau waktu kita. Tanggal 17 itu juga ada Top Coder Nation Show yang ke-16 sama Trevor. Waktunya pukul 10 pagi waktu sana, atau pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tanggal 18 Mei ada Top Coder Development Center and Design Center webinar. Kemudian tanggal 18 hingga 25 kita ada Marathon Match 136. Tanggal 21 Mei kita ada TCO 22 Algorithm Round 2A jam 12 siang. Tanggal 24 kita ada webinar Top Coder NASA Comment Discovery Recap. Tanggal 27 ada RDM ke-7 buat kalian yang hobi development, hobi hackathon, dan hobi main cepat, kontes cepat. RDM ini adalah contoh kasus kontes yang bisa kalian ikutin, di mana kontesnya itu berlangsung dengan cepat. Ini adalah gabungan development dan kemudian juga gabungan algoritma. Jadi kalian akan diminta untuk memberikan solusi, bukan hanya dari sisi clean code-nya saja, tapi juga dari sisi solving solution problem, yang cepat dan lebih tepat. Oke? Tanggal 27 Mei juga kita ada Hangout Friday, jangan lupa kita ajub-ajub di sana. Tanggal 28 kita ada SRM 830, dan tanggal 31 Mei ada Desain Freelancer Fair pukul 10 waktu Indonesia, pukul 10 waktu Eropa, waktu Amerika, kemudian atau pukul 11 waktu kita. Oke? Jadi silakan bergabung apabila berminat. Ini kalender note juga bisa dilihat di Top Coder Calendar di website kita. Silakan saja buka apabila berminat. Oke? Oke, aku rasa update-update terbaru sampai saat ini saja, yang hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kita akan punya hal-hal baru lagi minggu depan, jadi silakan bergabung di community Monday Meetup kita minggu depan untuk mengetahui update-update terbaru lagi dari Top Coder. Setiap minggu ada hal baru yang bisa kita sharing, oke? Oke lah, kalau begitu, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah mendengarkan, yang sudah melihat acara ini, baik dari live streaming ataupun dari recording nanti di YouTube. Wabillahi taufik wal hidayah, kita jumpa lagi minggu depan pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Semoga ada banyak yang tetap bergabung. Saya rasa cukup sampai di sini saja untuk malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan oh ya, saya lupa, selamat merayakan Hari Raya Waisak buat kawan-kawan di Indonesia yang merayakannya ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Dadah.